persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita, amin. Yang mau dilawat Tuhan hari ini, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari saya undang kita semua ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kananmu, boleh berikan salaman, senyuman yang terbaik sambil katakan, engkau diberkati Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang ya Tuhan dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa hidup kami ini adalah anugerah yang terindah daripada-Mu Yesus. Dan satu hal Tuhan yang kami percaya, bahwa hidup kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami datang pagi hari ini ya Bapa, sebagai para penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau bawa Tuhan segenap hati kami, segenap hidup kami ya Tuhan saat ini kepada-Mu. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari bawa mazmur-Mu di hadapan Yesus. Mari berikan sembah-Mu yang terbaik pagi hari ini. Mari datangi Tuhan, mari cari wajah-Nya. Oh Yesus, kami sembah Tuhan. Yesus, ini setiap kami ya Tuhan. Ini hidup kami persembahkan ya Tuhan. Segala puji syukur kami Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, sampai selamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Oh Yesus, mari lebih lagi buka suara sembah Dia. Mari terus Engkau datangi Tuhan pagi hari ini. Mari terus Engkau cari Tuhan. Mari terus ucapkan syukur-Mu, bawa mazmur-Mu di hadapan-Nya. Terimalah Tuhan pujian kami, terimalah Tuhan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini
hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya persilakan ibu-ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu lebih lagi, kita mau datang sembah Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadari ini Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, pujian dan syukurku kami bawa padamu Yesus, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari yang percaya sama-sama angkat tanganku sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari yang percaya sama-sama kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan, pujian dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami ya Yesus, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami ada karena anugerah-Mu Yesus, sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah. Amin Tuhan, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi sembah.
menyembah Tuhan. Mari terus naikkan sembahmu di hadapannya. Mari nyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Mari terus berterima kasih. Mari buka suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Mari berikan penyembahanmu buat Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami para penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran-Nya Tuhan. Oh Yesus. Hialala ya sagalala. Mari terus lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Mari terus engkau rasakan kasih-Nya mengalir di tempat ini. Rasakan kebaikan-Nya mengalir. Inilah hidup kami Tuhan. Kami para wanita-wanita-Mu Yesus, yang Engkau pakai kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Hialala ya sagalala ya labo. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Ada Tuhan di tempat ini. Mari terus puji dan tinggikan nama Yesus. Hialala ya sagalala ya sagalala ya labo. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan ku tahu hidupku. Hidup kami penyembahan bagi-Mu Yesus. Engkau lihat setiap kami Tuhan. Kami diciptakan di dalam kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Ku tahu hidup kami berharga Yesus. Amin Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi angkat tanganmu, sembah Dia. Ku tahu hidupku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku kami berharga. Kami berikan segenap hidup kami Yesus. Saya minta ibu-ibu sendiri yang angkat pujian ini katakan ku tahu hidupku. Mari terus angkat tanganmu buat Tuhan. Sungguh Dia baik. Dia mengasihi setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tahu hidupku. Kasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari perlahan sambil bangkit berdiri kita katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Sambil angkat tanganmu tinggi. Segenap
Shalom ibu-ibu. Tema yang diberikan untuk saya adalah membangun kecantikan sejati di dalam Kristus. Nah jadi kecantikan seseorang, kecantikan sejati dari seorang perempuan itu terletak pada hati yang tulus. Jadi mestinya kita selalu katakan inner beauty gitu ya. Sikap apa? Kerendahan hati. Hidup yang takut akan Tuhan. Nah apa yang kita perlu tahu di dalam Alkitab, kemolekan adalah sebuah kebohongan. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Nah Amsal 31 memperlihatkan leadership daripada seorang perempuan. Nah itu sangat cocok dengan kita, dengan pelayan perempuan, aktivis perempuan, dan juga warga gereja perempuan, warga jemaat perempuan. Dan saudara-saudara sekalian, kita boleh ngikutin konferensi berulang-ulang. Boleh, nggak ada larangan. Kita bisa ikut training, bisa ikut pelatihan. Bapak Ibu bisa mengikuti apapun untuk mengupgrade diri kita. Tetapi perhatikan, kecantikan, kemolekan kalau itu hanya berdasarkan lahir ya, itu akan bersifat sementara saudara sekalian. Dan itu tidak akan melekat di dalam kehidupan kita. Saya ingat ya apa yang dikatakan oleh Lee Grady. Mungkin ibu-ibu yang pernah dengarkan saya. Lee Grady ini mengatakan demikian. Ada 10 kebohongan yang dibuat oleh gereja, even gereja terhadap perempuan. Buku ini cukup populer ya. Nah tetapi belakangan udah gak dibahas. Saya baca dengan cepat saja. Allah menciptakan keberadaan perempuan lebih rendah. Ditetapkan untuk melayani suaminya. Perempuan tidak dilengkapi untuk memegang leadership kepemimpinan di gereja lokal. Perempuan tidak mengajar dan berkhotbah kepada laki-laki di gereja. Seorang perempuan memandang suaminya sebagai imam dalam keluarga. Laki-laki perlu untuk menutupi perempuan dalam aktivitas pelayanannya. Perempuan yang memperlihatkan kepemimpinan yang kuat di dalam gereja merupakan ancaman serius bagi gereja. Ibu-ibu mengalami ini enggak? Ada yang menjadi ancaman bagi bapak-bapak? Ancaman di BPD? Ada, saya kan di sini udah lama banget begitu ya. Jadi ada konflik terus. Perempuan lebih mudah tergoda dibandingkan laki-laki. Ini gara-gara kejadian pasal 3. Perempuan tidak dapat dipenuhi atau secara spiritualitas yang efektif tanpa suami dengan anaknya. Single mom gimana dong? Gitu ya. Lalu perempuan seharusnya tidak bekerja di luar rumah. Perempuan harus tunduk kepada suami mereka tanpa syarat. Nah jadi Lee Grady membuat ini sebagai kritik sebetulnya bagi gereja. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita lihat gimana sih perempuan di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Sampai sekarang pun. Nah undang-undang kita mempersilahkan 30% ya kuota untuk perempuan. Bisa menjadi caleg dan seterusnya. Tapi berapa persen suara perempuan itu didengarkan? Kalau ibu-ibu baca jurnal-jurnal tentang kekerasan terhadap perempuan, Indonesia termasuk negara yang tinggi. Ya walaupun ada yang lebih tinggi daripada kita. Artinya apa? Masih keprihatinan mengenai perempuan itu menjadi persoalan kita. Coba klik lagi. Nah saudara sekalian coba perhatikan. Ada cara pandang masyarakat mengenai apa sih yang disebut cantik. Saudara-saudara sekalian, kecantikan sejati wanita ilahi terjadi melalui penebusan Kristus. Tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan, oh ini kecantikan itu apa? Ibu Silvani sudah mengatakan kecantikan itu apa? Kecantikan sejati, beauty in Christ. Kecantikannya itu adalah ketika kita bisa menikmati karya Kristus, darahnya yang tertumpah. Tubuhnya yang tercabik-cabik. Ketika itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Saudara sekalian, bukan hanya katanya konon.
Tetapi kita lakukan, kita implementasikan, kita praktekkan di dalam hidup kita. Maka kita bisa mengubah diri, mengubah keluarga, mengubah gereja, mengubah komunitas. Itu adalah tugas kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa perempuan seringkali dicurigai, saudara sekalian? Di beberapa BPD itu sampai kelihatan, lu ini jangan, WBI jangan, WBI jangan, DPA jangan. Kenapa? Dianggap menjadi apa? Kompetitor. Karena seringkali menjadi apa? Saudara sekalian, kalau kita ember, pasti yang lain tidak demen. Kalau persekutuan kita hanya untuk show, orang lain nggak demen. Kalau kita hanya mau mengatakan, oh project ini, tapi kita nggak berubah. Beauty in Christ itu hanya omong kosong. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya dengan ibu-ibu sekalian adalah ciptaan baru. Pola pikirnya baru, bibir mulutnya baru, telinganya baru, hatinya baru, tindakannya harus baru. Yang lama sudah berlalu. Gosip, there is no gossip di dalam gereja. There is no gossip di WBI. Kalau gosip yang kita akan kembangkan, artinya mulut kita belum menjadi baru. Kenapa banyak orang meninggalkan gereja? Orang datang dari itu udah pelototin dari bawah sampai di atas. Orang takut sama kita. Pakai baju apa? Ini warnanya pink ya. Ntar besok kita mungkin kuning, ntar besok jadi blue, ntar besok aksesoris duniawi. Itu bagus, tapi sifatnya sangat sementara. Nah saudara sekalian, karena itu apa yang kita mesti perlu lakukan? Nah saudara-saudara, kita di dalam Tuhan itu mesti bertumbuh. Jadi apa? Jadi ciptaan yang baru. Oke, klik lagi. Apa standar kecantikan? Menurut Bapak Ibu, saya comot 3 hal saja. Dunia mempersilahkan kecantikan itu secara fisik, saudara. Apa itu parasnya cantik, wajahnya simetris gitu kan. Kalau wajahnya lonjong atau wajahnya bulat, kotak kurang gitu ya. Kulitnya bersih, kinclong. Tadi Bu Dewi mengatakan kalau di dalam Tuhan pasti kinclong gitu ya. Matanya indah, kalau matanya kecil kayak saya agak kurang gitu kan. Maksudnya matanya apa? Matanya blok begitu. Saudara sekalian, senyumnya menawan, senyumnya manis. Seringkali kita juga terjebak dengan warna. Yang ini lebih bagus, yang ini terlalu eksotis. Tapi yang lain mengatakan eksotis is very beautiful. Saudara sekalian, kita hanya melihat tubuh yang ideal. Belakangan semua mau slim. Tetapi teman-teman saya di Afrika mereka harus berbentuk. Iya kan? Saya tanya kenapa sih kok badanmu tuh kok gede banget. Wah, this is beautiful. Harus berbentuk. Jadi kalau di belakang saya, aduh kamu kayak papan gitu kan. Apalagi badan saya kecil. Kita selalu tubuh yang ideal tuh menjadi sangat relatif. Rambut mesti curly gitu ya. Ada yang pengen lurus, ada yang pengen keriting, ada yang pengen gimbal dan seterusnya. Jadi perspektifnya pasti berubah begitu ya. Klik lagi. Apa yang dikatakan dengan cantik? Kita bisa dipengaruhi oleh budaya. Orang Asia Timur pengennya putih pucet gitu. Tubuhnya ramping and mungil begitu. Iya kan coba. Bapak Ibu kan suka ke Korea. Betul ya. Jepun. China. Ya kan mesti slim. Kalau gak gendut sedikit dia mesti minum teh ya. Teh hijau gitu ya. Tapi kalau Afrika. Ini teman-teman saya. Mesti wow. Kalau udah mengkilat sekali. Saya bilang what are you doing to your skin? Mesti mengkilat sekali.
Ternyata kalau keluar mesti pakai minyak begitu. Itu apaan? Kalau kita kan hand body. Kalau dia enggak pakai minyak. Jadi kalau jalan di matahari mengkilatnya itu. Jadi matahari beautiful. Iya serius. Jadi saya bilang what kind of dengan beautiful. What kind of dengan beauty. Terus itu harus, saya bilang kenapa sih kok kayak begitu? Orang musim dingin dia senang gitu kelihatan. Saya bilang kenapa kamu udah beautiful. Jadi mesti gede sekali. Nah saudara di barat kombinasinya menjadi tubuh ideal. Masih tegas gitu. Harismatik. Kita orang Indonesia mesti apa? Bibit, bobot, bebet, sopan, santun. Kan gitu tuh. Iya tuh. Mantunya pengennya gitu tuh ibu-ibu. Kita masih apa? Budayanya orang Batak beda dengan budayanya orang Lampung. Budayanya Toraja beda dengan NTT. Anda di Papua beda dengan Manado. Begitu tuh. Kita kan Indonesia Raya. Dia juga punya perspektif tentang apa itu beautiful. Jadi kalau kita mau mengatakan apa yang kita katakan dengan beauty. Itu menjadi sangat relatif. Nah saudara sekalian sering kali apa yang terjadi apalagi sekarang berapa banyak orang korban di media sosial. Oh ketemu dengan pacar, ketemu dengan pasangan, ketemu dengan tamu wajahnya cakep dan cantik tenan. Ketika jadian, loh, dilihatnya ternyata itu dunia yang Nah, siapa yang salah? Kita yang salah. Framing itu ada. Jadi apa yang kita katakan dengan cantik? Oke, klik lagi. Saudara, beauty yang kita katakan di dalam Kristus pasti menyadarkan saya dengan ibu-ibu sekalian bahwa identitas, karakter, ciri daripada kecantikan wanita itu dibentuk dengan relasinya dengan Kristus. Kalau relasi hubungan dengan Kristus baik, maka Roh Allah akan bertahta, akan berdaulat di dalam diri kita. Jadi value-nya itu berbeda dengan dunia. Ukurannya berbeda dengan ukuran-ukuran yang tadi. Mau budaya kah, mau fashion kah, mau yang lain. Nah saudara sekalian, karena Yesus jelas sekali, ini ayat ini sangat penting. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi tujuan kita adalah kekekalan. Bukan yang sementara. Anda boleh operasi, Anda boleh ke gym. 70-80 tahun seperti Oma Titi Puspa. Walking celong gitu. Tapi untuk apa? Kekekalan atau tidak? Hendaklah engkau sempurna. Jadi yang diperkatakan oleh Alkitab secara teologis yang dipersoalkan itu adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Gereja Bethel Indonesia visinya secara kualitatif menjadi seperti Yesus. Jadi tujuan daripada hidup kita adalah seperti itu. Kalau hidupnya mau menjadi seperti Yesus pasti dia tidak biang kerok di dalam komunitas. Kalau dia menjadi seperti Yesus pasti dia menjadi taat kepada suami. Kalau dia menjadi seperti Yesus pasti dia mami, oma yang baik. Orang tua yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik, mitra yang baik. Tetapi kalau kita standarnya hanya dengan dunia, maka standar itu akan mempengaruhi kita. Dan kita bisa cepat-cepat berubah sendiri. Oke, klik lagi. Petrus katakan demikian. Kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Perhiasanmu. Amin. Amin. Saudara, perhiasanmu adalah manusia batinia. Karena manusia jasmani ini desainnya akan merosot. Lama-lama akan menjadi tua, lama-lama menjadi lemah, ancoknya muncul, kolesterolnya menjadi tinggi. Tadi Budi bilang minum air putih aja jadi melebar. Fisik ini didesain untuk merosot. 1 Korintus 15, tubuh, daging, darah bukan bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi diingatkan oleh Petrus bahwa manusia batinnya itu tersembunyi perhiasan yang tak akan binasa. Emas kita itu bisa nanti memiliki nilai yang merosot. Dolar kita bisa di satu saat merosot. Rumah di satu saat dia akan jadi rusak. Semua investasi material dia pasti akan merosot. Tetapi dikatakan manusia batinnya yang berasal dari roh. Apa yang dari roh bernilai kekal. Tetapi apa yang dari daging akan menuju kepada kebinasaan. Gitu ya. Itu sebabnya Paulus mengatakan engkau hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, dituntun di dalam roh, penuh dengan roh. Jadi bukan perhiasan yang dikatakan dengan dandanan rambut kita, emas dan perak kita. Nah, tetapi dikatakan oleh roh di mana karakternya menjadi terbentuk, dikatakan lemah lembut dan dia membawa kedamaian. Kita mesti memeriksa diri kita. Kita ini menjadi agen yang membawa damai apa enggak ya? Nah, klik lagi. Kalau begitu apa kata Alkitab? Saya kasih contoh-contoh yang mudah kita pahami apa yang disampaikan oleh Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kecantikan. Oke, klik lagi. Nah, saudara sekalian, tadi Ibu Dewi ini kami enggak nyontek ya. Ini satu roh begitu loh. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Wanita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, ia diciptakan, baik laki-laki mau perempuan, mereka itu diciptakan. Nah, jadi saudara tadi Lee Grady mengatakan, oh perempuan tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada laki-laki. Perempuan tidak bisa berdoa, harus ada tudungnya, harus ada imamnya laki-laki. Maka banyak gereja tidak akan menahbiskan pendeta perempuan. Termasuk gereja mitra dari gereja Bethel Indonesia, Amerika. There is no ordained pastor untuk perempuan. Nggak ada pendeta tertahbis. Saudara sekarang karena apa? Posisinya dianggap berbeda. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab serupa dan segambar. Perempuan memiliki citra daripada Allah. Yang kita katakan imago Dei. Apa itu? Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 1, 26, 27, 28. Apa yang disebut dengan serupa dengan Allah? Perempuan itu memiliki kecerdasan intelektual. Dia bisa hitung, dia bisa baca, dia bisa bekerja, dia bisa baca peta. Saudara sekalian, dia memiliki kecerdasan intelektual. Saudara, perempuan juga diciptakan memiliki apa? Roh. Maka dia bisa bersekutu dengan Allah, dia bisa menyembah kepada Tuhan, dia bisa beribadah kepada Tuhan. Monyet, secantik apapun monyet tidak didesain beribadah kepada Allah. Yang didesain beribadah itu adalah manusia. Saudara sekalian, kita boleh punya kambing domba ribuan seperti suaminya Abigail. Tetapi yang memuji dan menyembah Tuhan adalah manusia roh. Saudara, itu sebabnya beauty in Christ menjadi manusia batinia. Manusia yang dipimpin oleh roh. Perempuan juga memiliki roh. Jadi kalau ada yang mengatakan oh, perempuan gak boleh melayani karena ini gak boleh. Perempuan memiliki roh ilahi. Saya menulis buku tentang roh di dalam Perjanjian Lama. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Rohlah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah karena Allah itu adalah roh. Maka kita bisa bersekutu, kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi, kita bisa memuji dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, manusia itu punya jiwa yang utuh. Dia punya emosi, dia punya perasaan, dia memiliki kehendak di dalam hidupnya. Saudara sekalian, perempuan memiliki nilai keindahan. Bukan pertama-tama dari penilaian sosial, tetapi identitas yang diberikan oleh Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang kita mesti rayakan. Itu yang kita mesti syukuri.
Ketika kita kumpul untuk konferensi, oh saya diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Tentu ada banyak perdebatan di sini, tetapi saudara, semua yang namanya kecerdasan itu ada pada perempuan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, semua yang dikatakan kecerdasan ada pada perempuan. Jadi jangan kita mau dibodohi katakan, oh perempuan gak boleh cerdas. Saudara sekalian, karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Jadi jangan kita terpesona hanya karena ukuran daripada dunia. Oke, klik lagi. Apa yang kita katakan dengan kecantikan? Kecantikan itu saudara, banyak orang menjadi cantik kan dia mesti ke gym dulu begitu ya. Gym latihan terus. Atau mungkin ke salon. Itu yang paling gampang dicari perempuan. Didandanin terus menerus. Nah tetapi kecantikan sejati ternyata dibentuk oleh Kristus. Nah saudara, Kristus yang mengubah karakter dari seorang perempuan. Agar menjadi serupa dengan dirinya. Menjadi serupa dengan siapa? Kristus. Ketika Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, citra, imago Dei-nya menjadi rusak, menjadi hancur saudara. Itu sebabnya Yesus diperlukan. Bukan hanya oleh kita, oleh seluruh dunia. Dia mati bagi kita. Supaya apa? Kita dipulihkan serupa dengan gambaran dirinya. Tetapi berapa banyak kita mau menjadi gambarnya orang lain. Mau jadi seperti apa? Titi DJ. Mau image-nya seperti apa? Siapa yang paling terkenal sekarang? Seperti Mbak Puan begitu ya. Jadi pengennya citranya kan kita pengen citra orang lain. Kita lupa bahwa citra kita itu dipulihkan oleh siapa? Kristus. Jadi saudara-saudara, kecantikan sejati itu dibentuk di dalam Kristus. Oleh Kristus, bagi kemuliaan nama Kristus. Nah saudara, Timotius itu diingatkan oleh Paulus gini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Nggak lebay gitu ya. Dengan sopan dan sederhana. Perhatikan. Beberapa waktu yang lalu, PGI membuat tema besar Uga Hari Kesederhanaan. Iya tak? Tapi kita kadang-kadang gereja menjadi wow, pengennya lebay. Padahal kita mengatakan di dalam kesederhanaan, kebersahajaan. Rambutnya jangan berkepang-kepang, tadi sama seperti nasihatnya Petrus. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang wow, mahal-mahal, trendy gitu ya. Tadi udah disampaikan. Tetapi hendaklah ia dandanannya itu apa? Perbuatan baik, kasih, generous, kepedulian, kebersamaan, toleransi, solidaritas. Itu yang kita mesti kasih tunjuk kepada yang lain. Itulah ciri perempuan yang beribadah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kecantikan? Klik lagi. Kecantikan itu goal akhirnya memuliakan Allah. Karakter wanita yang dibentuk, wanita yang diproses, wanita yang dipenuhi oleh Roh Allah pasti menghasilkan keindahan. Itu sudah pasti. Enggak karena dibuat-buat. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Roh pasti menghasilkan buah Roh. Nah, satu yang lupa. Apa itu? Apa yang Alkitab katakan? Kata ini kita pasti tidak suka, penderitaan. Resilience, bertahan di dalam penderitaan. Gak ada orang yang pengen menderita. Oh, secara fisik apapun ceritanya orang pengen senang, pengen happy, gak mau menderita. Tapi Alkitab itu selalu menempelkan apa yang kita katakan glory dengan cross, salib. Yang aku kehendaki ialah mengenal Yesus di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaan, pikul salib. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya.
Apa yang menjadi musuh kita? Keinginan daging. Keinginan gosip. Keinginan lihat katanya konon cuci mata. Keinginan apa? Lidah. Ingat Hawa, Kejadian pasal 3. Ketika dia lihat buah itu, wow, betapa sedap kelihatannya. Songket itu kita lihat indah. Gitu ya. Betul ya? Itu kerajinan yang sangat luar biasa. Saudari sekalian, tapi makanan juga kelihatannya indah. Rasanya lezat. Menimbulkan keinginan. Yakobus mengatakan, jangan bilang Tuhan mencobai engkau. Engkau dicobai dengan keinginan dirimu sendiri. Ketika keinginan itu tidak dikendalikan, dia akan menguasai engkau. Dan engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Sama dengan Kejadian 4. Kenapa Kain sampai membunuh Habel? Keinginan, anger ya, marah, envy, cemburunya, nggak ketulungan. Kalau kita di sesama komisi wanita cemburu, kecemburuan itu bisa seperti Kain dengan Habel. Kecemburuan ini lama, terus dipupuk menjadi apa? Amarah. Amarah menjadi apa? Dengki. Menjadi apa? Dendam. Habis dendam, dish, bunuh. Termasuk apa? Membunuh karakter, Bapak Ibu. Belum tentu kita gorong manusia, enggak ya. Tetapi kalau junior kita enggak bisa maju, kita karakter assassination. Ketika kita tidak respect dengan leader kita, pemimpin kita, kita bisa menjadi karakter assassination. Jadi hati-hati apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi beautiful itu. Bukan hanya apa yang senang dirasakan dengan daging. Dirasakan yang dilihat dengan mata. Tetapi urusannya adalah hati. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, klik lagi. Nah, kita lihat contoh-contoh. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Kenapa kita katakan beauty in Christ? Oh, ternyata ada banyak contoh perempuan yang dia beauty di dalam kehidupannya. Saudara, ketika kelaparan terjadi, Abraham dengan Sarah harus hijrah ke Mesir. Nah, kita tidak seperti kita melimpah-limpah dengan makanan. Ketika mereka hijrah ke Mesir, ingat ada ancaman secara apa? Ancaman bagi kehidupan. Ancaman secara sosial, ancaman bagi fisik. Dia tidak mendapat jaminan apa-apa karena apa? Orang asing. Abraham dikatakan pada waktu yang masuk ke Mesir, berkatalah iya di sini Abraham kepada Sarai istrinya, memang aku tahu engkau adalah perempuan yang cantik parasnya. Ayat berikutnya, kalau nanti orang Mesir itu melihat engkau cantik, aku pasti akan dibunuh. Coba, kecantikan fisik itu bisa mengancam nyawa orang lain. Itu sebabnya bilang aku saudaramu. Ya betul, ini ya tipu-tipu lagi, bohong lagi. Alkitab itu menyatakan bahwa Sarah itu adalah perempuan yang cantik, benar-benar cantik parasnya. Tetapi apa yang dimiliki oleh Sarah, kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, dia memiliki kecantikan, iya betul, tetapi harismanya sampai apa? Raja Mesir itu terpesona. Ada harisma yang lain yang dimiliki oleh Sarah. Saudari sekalian, ketika Tuhan berbicara, maka harismanya muncul. Engkau jangan apa-apakan dia. Dia perempuan ilahi, dia umat Tuhan. Engkau tidak boleh apa-apa, apalagi engkau menajiskan. Ini beda dengan cerita Ibu Silvani. Saudara, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Saudara, apa yang dimiliki oleh Sarah? Walaupun kata Ishak itu tertawa, dia memiliki iman. Saudara sekalian, tidak mudah mengikuti Abraham yang seorang pengembara keluar dari kekayaan di Ur Kasdim, meninggalkan keluarga, meninggalkan marga, meninggalkan komunitas, meninggalkan bangsa, kenyamanannya ditinggalkan menjadi apa? Orang asing. Bisa nggak kita ngikut suami yang model begitu ya?
Mungkin kita belum tentu berhasil loh. Suaminya harus pindah, menjadi kadang-kadang seperti pelarian, tinggalnya di kemah, tidak nyaman, yang udah ada sebelumnya dia harus tinggalkan. Tetapi iman. Apa yang dimiliki oleh Sarah adalah taat, obey, tunduk. Saudari sekalian, dia menjadi perempuan yang apa? Sabar, bukan sabaran gitu. Kita selama ini aku nggak sabaran gitu kan. Tapi sekarang coba ini adalah perjalanan yang nggak ada jaminan Bapak Ibu. Padahal Tuhan kata engkau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang masyhur, suamimu yang akan populer. Namun tapi ketika dilihat, loh beda. Kurang makan, nggak aman, nggak nyaman. Anak nggak ada. Katanya konon dijanjikan oleh Tuhan. Semua kelihatannya itu nggak ada, nggak mungkin. Saudari sekalian, kalau ibu-ibu lihat baca di dalam kitab Kejadian, ini si Sarah yang ini memang hebat ya. Ketika dia lihat saudari sekalian, gundiknya. Kenapa sih orang selalu bilang, kenapa sih kok Tuhan tega banget begitu? Itu harus dibuang dari perhatian. Itu dia melanggar hukum Timur Tengah. Jadi kalau seorang gundik melahirkan bagi nyonya, dia tidak punya hak apa-apa bagi anaknya. Jangan bilang HAM ya. Ini hukum zaman dahulu namanya hukum suzerain. Ketika dia hamil, maka Hagar memandang rendah. Ketika kita memandang rendah orang lain, suami, anak, menantu, cucu, teman, memandang rendah. Itulah titik di mana Hagar nggak bisa menikmati warisan janji daripada Tuhan. Walaupun dia melahirkan anak. Mestinya Hagar mempersembahkan anak itu kepada siapa? Sarah. Tapi itu dia tidak lakukan. Ketika dia udah punya, dikokop sendiri. Dan saudara sekalian, tetapi Sarah tahu, dia yakin dengan janji Tuhan. Ya, ketika Ismail udah gede, Ishaknya masih kecil, dia memperlakukan, Alkitab hanya mengatakan dia mempermainkan, tapi itu kata yang sangat negatif sekali. Itu sebabnya Sarah bertindak sebagai seorang ibu, hamba mesti keluar. Tidak bisa menikmati warisan dari kerajaan Allah. Maka kitab Galatia itu jelas, keturunan hamba dengan keturunan perempuan merdeka. Kita semua sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jangan sampai ada sifat karakteristik perbudakan yang dimiliki oleh Hagar. Tadi malam kita sudah lihat Abigail. Memang Abigail disebutkan dia adalah perempuan, the lady of wisdom. Nah saudara sekalian, Abigail ini bijaksana and then cerdas. Kata ini saya suka. Kenapa dia harus cerdas? Dia tahu membaca situasi. Dia tahu membuat strategi. Dia tahu mengambil keputusan yang tepat. Tanpa itu merendahkan orang lain. Saudara sekalian, betul dikatakan bahwa tadi malam dia perempuan biasa tetapi dia nyonya besar. Suaminya kaya raya, wong sugih. Karena apa? Orang yang memiliki ribuan ternak itu dikelompokkan sebagai apa? Raja kecil, saudara. Tetapi apa yang dimiliki? Bahwa Abigail sangat bijaksana, saudara. Dan dia rendah hati juga. Gini loh, di mana sih sisi rendah hatinya si Abigail? Stafnya kan bilang, budak-budaknya bilang, Nyonya, itu Tuhan kayaknya bikin kesalahan. Kenapa? Lakan itu kan bantuin kita. Tetapi Tuhan marah murka. Kenapa mabuk soal? Dikatakan Nyonya kan tahu kan kita dapat keuntungan toh. Nyonya ambil sikap apa? Mari Jo, kita potong itu domba-domba. Bikin kue. Lah itu berarti dia seorang manajer yang keren. Bagaimana ibu-ibu bisa langsung potong 5 ekor domba nggak sekarang untuk disiapkan sore hari? Ya kan kita pakai catering. Ya kan? Gitu tuh kan tentaranya hampir seperti kita kan? Coba Bapak Ibu, dengan cepat sekali. Kalau dia tidak seorang manajer yang baik, nggak mungkin Abigail melakukan itu.
Coba dia mengambil dua buyung. Itu berarti berapa? 36 liter dikali 2, bayangkan. Berarti berapa drum itu minuman untuk anggurnya. Nggak mungkin anggur tersedia dalam waktu yang cepat. Berarti dia stoknya itu banyak. Investasinya berarti kencang punya. Manajerialnya itu berarti oke. Organisasinya di rumah oke. Bisa cepat sekali. Bikin kue berarti dia ada ketersediaan tepung. Nah saudara sekalian, dia rendah hati, dia mau dengar kata stafnya. Biasanya kalau kita dengarkan kata pimpinan, yes, yes, yes. Kadang-kadang maid kita di rumah, jangan-jangan dia jauh lebih berhikmat daripada kita. Nah ini Abigail, dia dengar. Dia rendah hati. Lalu berani mengambil keputusan. Tadi Ibu Silvani mengatakan 3% loh. Jadi 3% one of them adalah Abigail. Jadilah perempuan yang berani mengambil keputusan. Berani mengambil sikap. Berani menghadapi kesulitan. Berani menghadapi kesukaran. Sama seperti Abigail. Berani. Saudara, tidak mudah bagi seorang perempuan naik keledai, bawa tantengan, mau menghadap siapa? Tadi malam bilang perompak, tapi dia tahu siapa itu Daud. Itu pamali bu, pamali di dalam budaya. Lah kan namanya perempuan. Mestinya dia bawa stafnya Nabal, tapi dia kan berani. Saudara sekalian, kata-kata yang sangat lembut yang dikatakan, akulah yang bersalah. Tuhan tolong. Jadi Tuhan di situ dia menempatkan Daud itu seperti raja, Adonai. Keren kan? Dia nggak ngomong, oh saya nyonya besar, saya orang kaya, Anda mau penuh. Sayalah yang bersalah. Saya tahu suami saya itu siapa. Please tolonglah. Jangan engkau lakukan pertumpahan darah. Dia peduli. Solidaritasnya tinggi. Kalau dia berkatakan, ayo tentara-tentara bunuh dia. Enggak saudara. Tapi dia punya bela rasa, dia pikirkan anak buah yang ada di rumahnya. Dia berpikir untuk gembala-gembala dombanya. Dia berpikir untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Saudara sekalian, kenapa kalau terjadi pertumpahan darah, terjadi peperangan? Saudara, dia berani mengambil bagian menjadi agen yang membawa pendamaian. Ini nih jarang sekali, ini hampir sama dengan Deborah. Dia berani tampil untuk menenangkan murka daripada Daud. Saudara sekalian, apa yang disampaikan? Nah kalau Bapak Ibu lihat, dia sedang berbuat, kiranya engkau menjadi raja atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menempatkan engkau di tempat tertinggi. Lah ini Abigail itu bernubuat. Kalau dia nggak rohani nggak mungkin dia bernubuat. Saudara sekalian, kalau kita lihat Abigail memang wow keren. Kalau kita kan nemu dengan orang seperti itu di zaman ini, wow. Ini seorang perempuan, pemimpin perempuan, waduh yang membawa keberhasilan. Saudara, kalau dia mau egois, nggak mungkin terjadi. Tetapi dia mendengarkan masalah, cepat-cepat dia cari tahu gimana menyelesaikan masalah. Jadi solusi untuk problem yang dihadapinya. Waduh, ini jadi seperti seorang apa ini? Bagi saya, kalau bagi seorang peneliti, dia tahu masalahnya, dia tahu metode, dia tahu action, dush, cepat. Kadang-kadang kita udah tahu itu masalah, diam, nggak enak. Kadang-kadang di gereja kita udah tahu itu problem, ada persoalan, nggak enak. Kita kan hanya seorang perempuan, gitu kan? Kita udah tahu, apalagi yang salah itu adalah pimpinan kita. Nggak berani untuk ngomong. Nggak enak, gue dipecat gitu ya. Saudara sekali, ini keberanian yang luar biasa sekali. Ini jadi seperti seorang perempuan, saya bisa membayangkan bahwa dia menghadapi orang-orang yang sedang murka, sedang marah. Kadang-kadang menghadapi orang yang marah kita udah keder duluan gitu ya. Udah takut duluan. Tapi Abigail, nah tentu saja karena dia punya kecantikan ya. Hatinya memang baik. Hatinya cantik. Nah saudara, tadi malam udah disampaikan gimana dia datang dengan suaminya dan seterusnya. Nabal itu artinya bebal. Bahasa Ibrani Nabal artinya memang bebal. Jadi kasihlah nama anak itu yang baik gitu ya. Karena Nabal artinya itu bebal.
Saudara, Ruth ini sangat menarik. Ini orang asing. Dia orang Moab yang menikah dengan orang Israel ketika apa? Kelaparan terjadi, kan gitu ceritanya. Tetapi saudara sekalian, dia menjadi model seperti Yesus yang setia untuk mendampingi umat. Yang didampinginya sebetulnya siapa? Mertuanya. Kita di Indonesia, mami dengan mertua selalu narasinya kan sinetronnya negatif melulu. Kalau nggak mertuanya jahat ya menantunya jahat. Ya jangan nonton begitulah. Lihat aja ini si Mbak Ruth ini ya. Iya dong. Nah Ruth ini ada satu kata, ada dua kata yang populer di dalam kitab Ruth. Yang betul-betul memiliki makna yang sangat bagus sekali. Satu itu chesed. Chesed itu kasih setia gini loh. Kasih. Tetapi kadang-kadang kan minta pulang, minta kembali, minta tuntutan. Tapi ini adalah dua kata di dalam bahasa Ibrani digabung menjadi satu dan dia bisa dipisah. Jadi kata chesed itu sama dengan kata agape di dalam bahasa Yunani, gitu ya. Nah itu yang diperlihatkan oleh si Ruth. Satu lagi goel. Goel itu adalah menebus harta atau sesuatu yang digadaikan dengan lunas terbayar. Jadi kata itu penting. Jadi kata goel itu dipakai untuk korban daripada Kristus, gitu ya. Jadi ini memang perempuan yang keren. Oke, klik lagi. Abigail tadi juga setia. Ini juga adalah orang yang setia. Jadi Bapak Ibu perhatikan perempuan-perempuan di dalam Alkitab ada kata-kata dari tadi kan pasti akan konsisten. Gitu ya, mau Sarah kek, mau Abigail kek. Nah kalau kita lihat Ruth itu adalah orang yang setia. Tidak ada pengakuan di dalam Alkitab seperti yang dilakukan oleh Ruth. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Kemana engkau pergi ke situ aku pergi. Di mana engkau mati, aku pun mati di situ. Nah itu kesetiaan yang sangat luar biasa. Ini diakui oleh siapa? Oleh Ruth. Padahal dia bukan perempuan Israel. Ketika suaminya meninggal, mertuanya meninggal, kan Naomi bilang, sini Ruth sama Orpa, kamu kan masih cakep, masih muda. Suamimu udah meninggal. Kamu masih bisa nemu dengan banyak laki-laki. Udah pulang sana. Orpa cium mertuanya dan pulang. Sangat logis, sangat manusiawi. Tapi Ruth mengambil keputusan yang tak biasa. Sangat tidak biasa saudara. Ketika dia memutuskan ingin ikut dengan Naomi. Masa depan nggak jelas, bangsa nggak jelas. Tidak ada rumah, tidak ada jaminan. Semuanya gak ada jaminan. Itu sama dengan Sarah keluar dari Ur Kasdim mengikut dengan Abraham. Tetapi kesetiaan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ini loh mertuanya bilang, Ruth kamu pergi ya ke ladangnya. Jelai-jelai itu kamu pungut seperti itu orang asing. Ada hukum bagi orang Israel untuk tidak manen semua panen. Jadi mesti ditinggalkan. Untuk siapa? Orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing. Kalau kayak kita, kalau panen, bablas semua, habisin semua. Sampai sisa-sisa habis semua. Orang Israel enggak. Tinggalkan sedikit, termasuk tinggalkan untuk apa Bapak Ibu? Binatang liar. Itu menurut Alkitab loh ya, bukan saya ya. Nah saudara sekalian, Naomi katakan, Ruth kamu pergi ke sana mungut sedikit-sedikit. Tiap hari bayangkan Bapak Ibu. Kita lakukan tiap hari pergi ke padang. Tiap hari mungut sedikit bawa pulang. Dia gak merasa lotion apa yang saya akan pakai, kagak. Boro-boro. Kenapa? Makanan gak ada. Boro-boro mikir lotion. Saudara sekalian, tapi dia adalah perempuan yang sangat setia. Dia orang yang rendah hati. Karena dia tahu kan orang lain dan biasanya di tempat itu adalah siapa? Laki-laki paling banyak. Apalagi ketika dia pergi ke pengirikan. Bapak Ibu tahu itu pengirikan? Pengirikan itu tempat laki-laki loh ya. Jadi ketika dia katakan, Naomi katakan, Ruth pergilah ke tempatnya si Boas. Kalau saya perempuan aku udah kabur duluan Bapak Ibu. Nggak mau. Itu tengah malam Bapak Ibu.
Lah pergi ke situ udah mengancam nyawa kita. Perempuan apa? Belum lagi ketika dia masuk di pengirikan, masuk di tendanya, lalu dia pegang jumbai dari selimutnya. Wuduh, pamali. Jadi si Rut itu bisa dirajam waktu itu, bisa saudara, menurut hukum. Tapi dia di situ terus sampai nunggu Tuan Boas itu bangun. Nah Boas ketika, waduh, Boas juga bisa dihukum kan? Lah apa lu berzina di pengirikan? Gak boleh. Lalu dia bercerita, Tuhan gono gini gono. Lalu dia ambil selimut, itu simbolik ya. Dikatakan engkau pulang, kasih tahu kepada Naomi. Apa yang dilakukan oleh Boas? Boas juga gak serakah. Boas juga gak mau salah hukum. Pergi ke pintu gerbang, masuk di pengadilan. Jadi Boas juga tidak terabas, oh ini kalau dia harus dihukum dengan tindakan itu, dia harus rela. Tetapi saudari sekalian, belas kasihan tadi, khasiat tadi, Tuhan berikan kepada Rut, Tuhan berikan kepada Naomi, Tuhan berikan juga kepada Boas. Jadi semua yang malu, semua yang minder, semua yang oleh hukum budaya, lu gak berguna, lu gak ada apa-apanya, lu buang, pokoknya yang jelek semua. Itu oleh Boas ditutupi, ditebus, itulah Goel. Itu sama dengan Tuhan menebus kita dengan darahnya. Apakah budaya membuat kita terpuruk terus? Lu kan gak punya anak, lalu lo gak berarti, lo yang gak berguna gitu. Dia kan orang Batak ya. Iya tuh. Iya bener. Terus punya anak, beranak semua, perempuan semua. Lu kan gak punya anak laki-laki, semua harta gunung gini. Ini kasih kepada anak. Lah kan gitu. Coba lihat budaya-budaya kita itu. Kan gitu juga kan. Tetapi Rut, Naomi berani untuk terabas. Naomi itu artinya pahit. Bilang aku, jangan bilang aku Naomi, bilang aku marah, pahit. Karena hidupnya memang pahit. Tadi aku menjadi serupa dengan Kristus. Untuk berani untuk apa? Mikul salib. Coba perhatikan, dia sangat bertanggung jawab. Dia kerja keras. Orang mau cepat-cepat pagi-pagi, dia gak lihat siang, nembok kerja luar biasa. Dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Allahmu Allahku. Bangsamu sekarang menjadi bangsaku. Kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Kemana? Yerusalem baru. Kanaan baru. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya wanita Tuhan, wanita ilahi. Oke, jangan hanya pikir yang enak-enak saja. Perhatikan itu, mereka ini suffering. Coba, Sarah itu suffering, menderita. Abigail menderita. Ruth juga menderita secara fisik. Semua perempuan ini rela untuk memikul salib. Kecantikan di dalam Kristus. Nah ini di dalam pasal 31. Itu sebuah pujian dari sang raja sebetulnya. Perempuan yang cakap siapa punya. Jadi judulnya itu. Jadi perempuan yang cakap siapa punya. Jadi sebetulnya bukan cantik Bapak Ibu. Jadi namanya itu Aset Khail. Jadi istri yang kuat. Jadi bahasa Ibraninya istri yang perkasa. Cuman dalam terjemahan kita pakai bahasa Indonesia. Istri yang cakap, terampil. Siapa yang punya? Kalau kita lihat ujungnya, kata kuncinya hanya satu, takut Tuhan. Dikatakan pagi-pagi benar dia sudah bangun. Pagi-pagi benar dia sudah mengorganisir staf-stafnya. Saudari sekalian, dia melakukan investasi. Dia membeli tanah. Seperti saudagar, dia mendatangkan kapal-kapal. Ini seorang manajer yang sangat luar biasa. Menghadapi musim dingin, dia tidak takut. Pakaiannya tebal. Seisi rumahnya nyaman dan sentosa. Saudara, istri yang cakap, suaminya dikenal di pintu. Orang lain mengatakan behind. Ini laki-laki yang ada seorang perempuan yang hebat. Itu di dalam Amsal 31. Hatinya penuh kasih. Tadi kemuliaan bohong. Kecantikannya bohong.
Tetapi perempuan yang takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Beri kepadanya apa yang sepatutnya dia akan perbuat. Ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Nah saudara sekalian, kalau demikian kecantikan di dalam Kristus bukan sekedar kecantikan fisik. Tetapi tentang karakter. Manusia batiniah yang sudah diubah, yang sudah ditransformasi oleh Kristus dan dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ibu-ibu tahu, ini yang paling penting kita lihat. Kecantikan di dalam Kristus itu value-nya dibawa sampai kekekalan. Fisik ini sementara akan kita tinggalkan ketika kita mati. Tetapi beauty in Christ pasti memiliki nilai kekekalan. Karena Allah yang mengasihi kita, menerima kita bukan karena cara pandang dunia, bukan karena penampilan kita, tetapi karena kasih dan karunia Allah. Semua kecantikan pasti kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana kita hidup suci, hidup kudus dan berbuah. Selamat menjadi perempuan yang cantik di hadapan Kristus. Tuhan mau berkati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam musik. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu menyertai mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.